Bismillah, kita kembali lagi bahas kitab Ad-Dahair Al-Muhammadiyah karya Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ya, kemarin sudah nasab Nabi Muhammad ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kemudian kapan sekarang Nabi dilahirkan? Yang jelas Nabi dilahirkan pada tahun gajah. Ya, diabadikan dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Di sana sudah ada irhas Nabi ya. Di tahun kelahirannya sudah ada irhas Nabi. Irhas itu apa? Kejadian yang luar biasa yang terjadi pada calon Nabi. Nabi belum dilahirkan udah ada kejadian yang luar biasa untuk menyambut dan membenarkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang utusan Allah. Dan kabar ini adalah mutawatir, dicetak dalam sejarah, tidak ada yang bisa mengingkarinya. Dan sepakat semuanya lahirnya pada Rabiul Awal. Ya, tahunnya tahun gajah, bulannya bukan Rabiul Awal, akan tetapi tidak sepakat dalam harinya. Ada yang mengatakan hari kedua, ada yang mengatakan hari ketiga. Dan yang paling masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal dan hari Senin itu sepakat semuanya hari Senin. Ya. Jadi, hari Senin. Kenapa hari Senin? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Annahu qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Wulida Rasulullah yaumal Isnin." Nabi dilahirkan itu hari Senin. Wastunbila yaumul Isnin dan diberi wahyu hari Senin. Jadi ketika umur 40 tahun diberi wahyu di Gua Hira, Nabi juga hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ila Madinah yaumul Isnin. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah yaumul Isnin bersama Abu Bakar. Dengan kisah yang ajaib waktu itu bahwa kok rumah Nabi dikepung oleh kaum Quraisy tapi kaum Quraisy tidak bisa melihat Nabi. Ya. Itu mukjizat. Kemudian wutufiya yaumul Isnin. Nabi juga meninggal di hari Senin. Jadi lahirnya hari Senin, meninggalnya juga hari Senin. Wa rafa'ul hajar yaumul Isnin. Ya. Nabi mengangkat Hajar Aswad. Waktu itu Nabi belum menjadi nabi ya. Tapi karena kaum Quraisy berselisih bagaimana Hajar Aswad, jadi suatu hari Mekah itu kebanjiran sampai Ka'bah juga agak rusak begitu. Hajar Aswad kemudian dikeluarin dulu, kemudian dibersihkan Ka'bahnya. Terus waktu itu bagaimana ini cara masukin laginya? Para pemuka kaum waktu itu berselisih. Oh, saya yang paling berhak. Kemudian sampai sepakat pokoknya yang mengadili nanti orang yang pertama masuk Ka'bah. Ditunggulah siapa yang pertama masuk Ka'bah. Ternyata Nabi yang pertama masuk Ka'bah. Bukan Ka'bah, tapi masuk Masjidil Haram. Ya, ternyata Nabi yang masuk Masjidil Haram pertama dan semuanya sepakat. Oke, ternyata ini adalah orang yang tepat. Kenapa? Karena Nabi pada waktu itu dikenal dengan Al-Amin, orang yang paling jujur, orang yang paling bijaksana gitu ya. Walaupun waktu itu usianya masih muda tapi sudah dipercaya. Akhirnya Nabi memberikan alternatif yang semuanya puas. Jadi setiap kaum pegang semuanya. Hajar Aswadnya diletakkan di kain. Jadi semua pemimpin kaum pegang tuh ujung kainnya. Itu salah satu kebijaksanaan dari Nabi dan itu terjadi di hari Senin. Ya. Jadi ada beberapa ya. Satu, Nabi dilahirkan di hari Senin, Nabi meninggal di hari Senin, Nabi hijrah di hari Senin. Kemudian Nabi diberi wahyu juga di hari Senin. Jadi 4 kejadian yang luar biasa. Bahkan di riwayat yang lain Nabi datang ke Madinah itu di hari Senin juga. Kemudian annahu wulida makhtunan masrura. Jadi ketika dilahirkan udelnya ya, kalau kita orang Sunda bilang udelnya itu udah masrur. Udah terputus begitu. Ya, udah sehat begitu. Pemakhtunan dan sudah dihitan. Ya, sudah dihitan gitu. Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ya. Yang pertama yang paling masyhur wulida makhtunan masrura. Ini pendapatnya Ibnu Jauzi. Abil Faraj Ibnu Jauzi, dan ini yang dipilih oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Khasa'is. Pendapat yang kedua mengatakan Nabi dihitan ketika ada di Bani Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah, waktu malaikat membedah dada Nabi sekalian menghitan Nabi waktu itu. Nah, ini pendapatnya Imam At-Tabarani ya, dalam Mu'jam Al-Awsat. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga Anna jaddahu Abdul Muttalib, dia yang khitannya pada hari ke-7. Dan ini adalah pendapat Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Jadi ada 3 pendapat. Satu pendapatnya Ibnu Jauzi yang diperkuat oleh Imam As-Suyuti, mengatakan Nabi sudah dikhitan dan sudah masrur, gitu ya, udahnya sudah bersih semuanya, makhtunan masrura ketika
dilahirkan. Pendapat kedua adalah pendapat Imam At-Tabarani, Nabi dikhitan ketika Nabi dibelah dadanya oleh malaikat. Kemudian yang ketiga oleh kakeknya di hari yang ketujuh. Nah, itu sedikit pengetahuan yang mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita makin cinta sama Nabi, ya, makin kenal sama Nabi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.